Orang-orang yang sabar akan mendapatkan balasan tanpa ada hitungan lagi. Tanpa ada hitungan lagi. Tidak ada orang di antara kita, teman-teman sekalian, yang tidak pernah berbuat salah. Bermula dari ayah kita sendiri, Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam, Nabi yang sudah melihat surga dan melihat para malaikat, bahkan malaikat sujud menghadap ke beliau bukan sebagai penghambaan, tapi sebagai bentuk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau sudah menyaksikan semua rahmat Allah dan hidup di langit dulunya. Tapi subhanallah, karena dia melanggar apa yang Allah larang, maka akhirnya Allah turunkan ke muka bumi. Dan ini contoh saja, bukan berarti kita menggampang-gampangkan pelanggaran, tapi manusia umumnya melakukan pelanggaran, dimulai dari ayah kita. Dan kata Nabi SAW, semua anak Adam pasti khatta'un, berbuat dosa dan salah. Tapi ada khairu khatta'ina tabbabun, cuma sebaik-baik orang yang salah adalah yang segera kembali ke jalan Allah. Kalau ada kesempatan di antara kita untuk melakukan satu pelanggaran agama, belum dilakukan, ada kesempatannya, batalkan. Lawan itu dan bersabar atas godaan tadi, godaan untuk berzina, godaan untuk riba, untuk mencuri, untuk mabuk, untuk apa saja. Dan sudah kami titik beratkan pertemuan yang lalu, sabar ada 3 macam. Sabar dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah, kayak kita mau sholat malam, kita mau haji dan umroh, mau bersedekah, butuh kesabaran, karena butuh perjuangan untuk melakukan itu. Akan ada godaan-godaannya. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Pasti kita semua punya peluang untuk melakukan perbuatan dosa, tapi di saat godaan itu datang, tugas kita bersabar, tahan diri kita, yakin Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan yang besar dengan kita meninggalkan perbuatan haram tadi. Dan yang ketiga, sabar terhadap cobaan harian, gangguan orang, sakit dan seterusnya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang sabar dalam firman-Nya, innama yuwaffas sabiruna ajrum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar akan mendapatkan balasan tanpa ada hitungan lagi, tanpa ada hitungan lagi. Nah sekarang kalau ada orang baru mendapatkan penawaran dosa, jangan dilakukan. Tolak itu, karena semua dosa akan mendatangkan efek buruk. Tidak ada pelanggaran yang mendatangkan efek baik, tidak ada. Pasti mendatangkan efek buruk. Ya, minimal ada hukuman yang akan datang kepada kita, tergantung Sang Pencipta mau hukum dengan cara seperti apa. Apakah sakit di fisiknya, apakah gangguan orang, apakah hartanya ditipu dan segala macam. Tapi pasti akan ada efek jerah. Sumber permasalahan kita semua adalah dosa, maka tutup pintu itu, kita akan aman dari sumber permasalahan dan bencana. Kemudian kalau kita sudah terlanjur memang melakukan perbuatan, maka itu yang akan kita bahas, yaitu bagaimana kita kembali ke jalan Allah. Tidak boleh berlama-lama dalam pelanggaran itu kalau sudah terlanjur terjadi. Dan Allah Subhanahu wa taala menerima hamba-hamba yang ingin kembali ke jalannya. Saya bacakan dulu apa yang kami tulis di dalam judul ini, kembali ke jalan Allah. Banyak fenomena alam yang sudah membuktikan bahwa manusia sebenarnya sangat lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Misal ketika terjadi banjir, sehebat apapun manusia itu, secerdas apapun dia, sekuat apapun fisiknya, dia sulit menghindari banjir misalnya. Kalau sudah terjadi banjir, gempa misalnya, tsunami atau tanah longsor, manusia sedikit pun tidak dapat berkutik. Saya pernah lihat cuplikan langsung di Jepang itu, para ilmuwan dikumpulkan oleh pemerintah mereka, lalu mereka membuat building anti gempa. Dibuatlah sedemikian rupa dengan teknologi canggih, dan mereka yakin, mereka resmikan, mereka berbangga dengan itu. Pada saat terjadi gempa, yang pertama hancur justru bangunan itu. Kuasa Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi manusia banyak tidak bisa berkutik dengan fenomena alam itu. Bahkan sekedar untuk menyelamatkan harta mereka pun mereka tidak bisa. Menyelamatkan diri mereka pun mereka tidak bisa. Maka itu akan sangat berbahaya jika manusia terus-menerus dalam kelalaian. Karena dari semua penjuru hidupnya ini banyak sekali ancaman yang setiap saat bisa menimpa dia karena pelanggarannya. Gitu kan? Setiap kita buat dosa, dari semua sisi kita ini sangat dekat sekali untuk bisa datang hukuman. Gempa misalnya, gempa itu hitungan detik. Kalau hitungan menit aja udah hancur bumi ini.
Begitu mudahnya Allah subhanahu wa ta'ala datangkan. Berapa banyak kita lihat di berita di Indonesia, di negara kita, orang lagi tidur malam hari, mereka tidak sadar air sudah tergenang, banjir. Ada yang meninggal, ada yang berhasil selamatkan diri. Tapi begitu cepatnya Allah subhanahu wa ta'ala datangkan hukuman gitu ya. Oleh karena itu saya katakan maka sangat berbahaya kalau manusia terus menerus dalam kelalaian, lalu Allah subhanahu wa ta'ala datangkan dengan mudah dan kapan saja azab kepada mereka. Bersegeralah kembali ke Allah subhanahu wa ta'ala dan beristighfar kepadanya. Nabi Muhammad SAW sebagai orang yang dijaga dari dosa, diampuni kesalahan yang lalu dan yang akan datang, namun demikian Allah subhanahu wa ta'ala tetap memerintahkan beliau istighfar. Seperti misalnya dalam firman-Nya dalam surah Muhammad surah nomor 47 ayat 19, wastaghfir li dzambik, dan mohon ampunlah atas dosa-dosamu. Mohon ampunlah atas dosa-dosamu. Juga dalam ayat lain dalam surah An-Nisa surah nomor 4 ayat 106, wastaghfirillah innallaha kana ghafurur rahima, dan memohon ampunlah kepada Allah, sungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang ya. Jadi maksudnya kalau sudah terlanjur terjerumus dalam dosa, jangan merasa tenang ya, jangan merasa tenang dengan pelanggaran itu, karena setiap saat hukuman bisa datang. Saya akan coba dulu cek, saya lihat di sini mungkin ayat itu luput, saya belum tulis ya, tapi saya akan coba cek, mudah-mudahan saya temukan sekarang ayatnya. Surah nomor 7 ayat 96 ya. Nanti kita baca beberapa ayat. Saya bacakan langsung 96-nya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardi walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, mereka selain beriman sama Allah, mereka sibuk selalu dengan kepatuhan-kepatuhan dari ibadah ke ibadah yang lain. Apa jaminan dari Allah? Pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Rezeki mereka tidak terputus dari langit, di bumi pun mereka akan tentram mendapatkan semua kebutuhan mereka. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Saya ulangi lagi, semua sumber malapetaka dan bencana, kalau Bapak Ibu masih merasakan ada masalah belum selesai, dosa. Kata kuncinya kembali kepada Allah, itu aja. Kalau orang terus dalam dosanya dan dia merasa aman, ini bahaya sekali. Perhatikan di sini Allah sebutkan beberapa ayat berturut-turut, mulai 97. Afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Apakah penduduk negeri itu merasa aman dari kedatangan siksa kami kepada mereka di malam hari di waktu mereka sedang tidur? Ini orang-orang yang buat zina di hotel, buat maksiat, mabuk-mabukan, ke diskotik, ke bar. Apa mereka merasa aman di saat mereka sudah capean, tidur, bangun masih tidak kena siksa Allah? Tanda tanya di situ. Saya ulangi, Allah mengatakan, apakah penduduk negeri yang berbuat dosa itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di malam hari di waktu mereka sedang tidur? 98-nya. Awa amina ahlul qura an ya'tihum ba'suna duhan wa hum yal'abun. Apakah penduduk negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik, maksudnya di waktu duha, ketika mereka sedang bermain-main? Artinya di malam hari bisa datang seketika, di pagi hari juga bisa datang seketika. Ayat 99-nya, afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi. Ya, jadi ini kurang lebih 4 ayat yang perlu kita tambahkan dalam bahasan kita. Bagi orang yang terus saja dalam kemaksiatan dan tidak mau kembali kepada Allah, terlalaikan dengan umur yang dianggap masih muda, kesempatan yang masih ada, harta yang melimpah misalnya, dan dia lupa setiap saat Allah subhanahu wa ta'ala bisa balik keadaannya menjadi orang yang paling sengsara dan terhina karena dosa yang dia lakukan itu. Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan manusia kembali ke jalannya, menginginkan manusia kembali ke jalannya, mengakui segala dosa yang diperbuat. Allah ingin kita begitu supaya tidak dihukum. Allah ingin kita punya kembali ke jalan, makanya diberikan rasa penyesalan. Setiap orang buat dosa itu pasti ada rasa penyesal, rasa bersalah. Itu sebenarnya sinyal dari Allah SWT supaya dia tidak lanjutkan dan segera kembali kepada Allah.
Allah ingin kita kembali ke jalannya, mengakui kesalahan atau segala dosa yang diperbuat, serta menyesal dan berjanji untuk tidak mengulanginya. Seberapapun banyaknya dosa manusia, baik itu membunuh, mencuri, berzina, riba, ataupun yang lainnya, Allah subhanahu wa ta'ala akan tetap menerima taubatnya jika mau bertobat.